Terdiri dari medula, korteks, arteri ginjal, vena ginjal, pelvis ginjal, ureter. Letak ginjal. Ukuran organ ini sebesar kepalan tangan orang dewasa dan terletak di dekat bagian tengah punggung tepat di bawah tulang rusuk. Struktur ginjal. Struktur ginjal terbagi menjadi 4 bagian utama. Bagian ginjal terluar adalah korteks, kemudian medula, dan yang terdalam yaitu pelvis dan ureter. Korteks ginjal. Korteks ginjal merupakan bagian ginjal terluar yang dikelilingi oleh kapsula renal dan lapisan lemak. Di dalamnya terdapat glomerulus dan tubulus yang sangat terbelit. Fungsi bagian ginjal yang satu ini adalah melindungi struktur atau bagian dalam organ ginjal dari kerusakan. Yang kedua, medula ginjal. Medula merupakan jaringan ginjal yang halus terdiri dari lengkung Henle serta piramida renal. Struktur kecil yang berisi tumbulus dan nefron. Tubulus pada medula ginjal berfungsi untuk membawa cairan dan yang masuk sekaligus membawa urin keluar dari ginjal. Berikutnya, pelvis ginjal. Pelvis adalah bagian ginjal yang berbentuk corong dan berada di bagian terdalam renal. Fungsi bagian ginjal ini adalah sebagai jalan bagi urin menuju kandung kemih. Pada bagian pertama pelvis ginjal terdapat kalises, yaitu suatu ruang yang berfungsi mengumpulkan cairan sebelum menuju ureter dan kandung kemih. Cairan tersebut selanjutnya masuk ke hilum atau lubang kecil yang membawa cairan ke ureter dan kandung kemih. Berikutnya ada ureter. Ureter adalah suatu saluran berbentuk pipa atau silinder yang menghubungkan ginjal dan kandung kemih. Saluran ini merupakan sambungan dari pelvis renalis, kemudian berlanjut ke hilus ginjal, lalu menuju distal dan berakhir di kandung kemih. Fungsi ginjal. Mengenal fungsi ginjal, setiap orang tahu jika ginjal memiliki fungsi yang sangat vital. Organ ini menyaring sekitar 200 liter darah per harinya. Selain itu, ginjal juga dapat menjadi konverter vitamin D di dalam tubuh serta mengatur keseimbangan asam basa pada tubuh. Fungsi ginjal sangatlah penting, yaitu untuk menyaring produk limbah metabolisme dan kelebihan cairan tubuh yang dikeluarkan dalam bentuk urin melalui saluran kencing. Bagian organ ginjal yang berfungsi untuk menyaring darah disebut dengan glomerulus. Fungsi ginjal yang pertama adalah mengatur produksi sel darah merah. Salah satu fungsi ginjal adalah mengatur produksi sel darah merah, di mana ketika ada kekurangan oksigen, ginjal akan menghasilkan hormon eritropoietin. Hormon tersebut berfungsi merangsang produksi sel darah merah untuk membawa oksigen. Nah, ketika kadar oksigen sudah normal, maka ginjal akan menghasilkan produksinya. Selanjutnya, fungsi dari organ ginjal adalah mengendalikan keseimbangan cairan tubuh. Ginjal akan memastikan seluruh jaringan pada tubuh menerima cukup air. Mencukupi cairan pada jaringan tubuh berguna untuk mendukung seluruh jaringan tersebut dapat bekerja dengan baik dan optimal. Ginjal memiliki kemampuan menahan air saat tubuh membutuhkannya untuk menghindari dehidrasi. Ginjal juga dapat bereaksi terhadap adanya perubahan kadar air dalam tubuh. Selanjutnya, menyaring dan membuang limbah. Yang tidak kalah vital dari fungsi ginjal adalah membuang racun, kadar garam, dan air dan mineral berlebih, serta limbah yang mengandung urea nitrogen. Darah akan mengalirkan semua limbah tersebut menuju ginjal untuk dibuang melalui urin yang terkumpul di panggul ginjal, yang kemudian dikeluarkan oleh tubuh. Apabila kerja ginjal terganggu, racun dan limbah yang menumpuk di dalam darah akan menyebabkan beberapa gangguan kesehatan seperti gagal ginjal. Selanjutnya, fungsi ginjal adalah mengendalikan tekanan darah dan tingkat garam dalam darah. Apabila tekanan darah dan kadar garam dalam tubuh cukup tinggi, maka akan beresiko menyebabkan masalah kesehatan. Nah, dalam hal ini, fungsi ginjal adalah mengendalikan tekanan darah sekaligus kadar garam dalam tubuh. Selama proses penyaringan darah, ginjal akan memproduksi enzim renin, di mana enzim berfungsi mengatur tekanan darah dan garam dalam darah. Hal ini karena ginjal membutuhkan aliran darah dan garam yang stabil agar mampu menyaring darah dengan baik. Selanjutnya, menghasilkan vitamin D untuk tubuh. Vitamin D merupakan nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk menunjang kesehatan tulang serta keseimbangan zat kimia dalam tubuh. Untuk mendukung hal itu, fungsi ginjal adalah melakukan metabolisme vitamin D yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh untuk menjaga kesehatan tulang.
Lalu selanjutnya, menjaga keseimbangan asam basa darah. Salah satu fungsi ginjal adalah memastikan bahwa asam basa darah tetap stabil, yaitu sekitar 7,35 sampai 7,45. Pasalnya, menjaga keseimbangan asam basa penting bagi tubuh agar proses metabolisme sel dapat berlangsung dengan baik. Selanjutnya, menjaga konsentrasi elektrolit dan mineral. Fungsi ginjal yang tak kalah penting adalah mempertahankan konsentrasi mineral dan elektrolit dalam darah, diantaranya kalium, natrium, kalsium, dan fosfor. Elektrolit sendiri berfungsi sebagai pendukung aktivitas sel dan jaringan tubuh seperti otot dan saraf. Cara kerja ginjal. Ginjal akan menyaring hasil metabolisme tubuh yang berada dalam darah dan akan membuang hasil metabolisme yang tidak diperlukan tubuh melalui proses pembentukan urin. Asupan cairan yang masuk ke dalam tubuh akan dijaga keseimbangannya oleh ginjal. Proses pembentukan urin. Urin adalah hasil sisa proses metabolisme yang diproses di dalam ginjal dan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui saluran kemih. Proses pembentukan urin terdiri dari 3 tahap, yaitu filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi, dan augmentasi atau sekresi. Proses pembentukan urin. Terdapat 3 tahap dalam proses pembentukan urin. Yang pertama filtrasi, yang kedua adalah reabsorpsi, yang ketiga augmentasi. Proses pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Proses pembentukan urin diawali dari fase penyaringan darah yang memasuki ginjal dan pembuluh darah. Fase ini berlangsung pada badan Malpighi, bagian dari nefron ginjal yang termasuk kapsula Bowman dan glomerulus. Glomerulus sendiri memiliki fungsi utama menyaring semua zat sisa yang larut dalam darah dan mengeluarkan cairan sekaligus kelebihan elektrolit yang ada di dalam tubuh. Adapun zat yang bisa melalui penyaringan glomerulus adalah zat yang memiliki molekul kecil, misalnya garam, air, urea, amonia, glukosa, dan ion anorganik. Semua zat tersebut disebut dengan filtrat, glomerulus, atau urin primer. Namun dari semua kandungan tersebut, tubuh masih memerlukan ion anorganik dan glukosa. Proses kedua adalah reabsorpsi atau penyerapan. Urin primer akan memasuki tubulus proksimal lalu berlanjut ke fase berikutnya, yaitu penyerapan kembali atau reabsorpsi sebagai zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Proses ini akan kembali berlangsung sampai ke bagian lengkung Henle. Bagian dari fase ini bernama urin sekunder atau filtrat tubulus. Kandungan dari urin sekunder adalah urea, garam, pigmen empedu, dan air. Pigmen empedu sendiri memiliki peran untuk memberikan bau dan warna pada urin. Kemudian urin sekunder akan memasuki tubulus contortus distal dan melalui proses penyerapan lagi berbagai zat yang tidak lagi diperlukan tubuh sekaligus kelebihan air. Pada tahap inilah urin terbentuk. Tahapan proses pembentukan urin yang terakhir adalah pengumpulan atau augmentasi. Urin sekunder yang berasal dari tubulus contortus distal akan turun menuju ke tubulus collectivus atau saluran pengumpul. Selanjutnya, urin masuk dalam pelvis renalis dari saluran pengumpul dan mengalir ke ureter dan kantong kemih. Saat kantong kemih sudah penuh, urin harus keluar dari tubuh melalui saluran uretra. Urin yang keluar dari tubuh rata-rata sebanyak 1-2 liter per hari. Akan tetapi, jumlah ini berbeda untuk setiap orang, bergantung pada asupan air yang masuk ke tubuh, banyaknya garam yang harus dikeluarkan dari darah, sehingga tekanan osmosis tubuh tetap stabil, dan peran hormon antidiuretik. Yuk mengenal berbagai penyakit dan gangguan yang ada pada ginjal. Yang pertama, ada gagal ginjal yang terbagi menjadi 2, yaitu gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis. Gagal ginjal akut merupakan kegagalan organ ginjal yang terjadi secara tiba-tiba atau kurang dari 48 jam. Gejalanya berupa urin berkurang atau keratinin yang meningkat. Kondisi ini dapat terjadi karena berbagai masalah kesehatan, termasuk iskemia ginjal, paparan zat nefrotoksik, dan infeksi yang dapat mengganggu fungsi organ ginjal. Sementara itu, gagal ginjal kronis merupakan penurunan fungsi ginjal yang terjadi secara perlahan. Yang kedua ada infeksi ginjal. Infeksi ginjal adalah kondisi ketika organ ginjal mengalami infeksi yang umumnya disebabkan oleh bakteri.
Kondisi ini biasanya ditandai dengan munculnya nanah atau darah di dalam urin. Sama halnya dengan infeksi saluran kemih, kondisi ini juga lebih rentan terjadi pada wanita. Yang ketiga ada batu ginjal. Batu ginjal adalah kondisi di mana benda mirip batu terbentuk di dalam ginjal atau saluran kemih. Biasanya, batu tersebut terdiri dari zat kimia seperti asam urat, kalsium fosfat, dan kalsium oksalat yang mengkristal dan mengeras seiring waktu. Salah satu gejala yang sering muncul adalah rasa nyeri di pinggang. Yang keempat ada tumor ginjal. Tumor ginjal adalah pertumbuhan sel yang tidak terkendali pada ginjal. Tumor ginjal bisa bersifat jinak atau ganas, atau yang biasa disebut kanker. Yang kelima ada nefropati diabetik. Nefropati diabetik adalah komplikasi umum diabetes tipe 1 dan tipe 2 yang seiring berjalannya waktu, diabetes yang tidak terkontrol dengan baik dapat merusak pembuluh darah di ginjal yang menyaring limbah dari darah. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan ginjal dan menyebabkan tekanan darah tinggi. Sindrom pada ginjal terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sindrom nefrotik. Sindrom nefrotik adalah kumpulan gejala yang menyebabkan gangguan ginjal. Kondisi ini bisa ditandai dengan tingginya kadar protein pada urin akibat bocornya protein dari ginjal, peningkatan lemak dan kolesterol dalam darah, dan edema. Sindrom ini perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan komplikasi seperti anemia, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan gagal ginjal. Yang kedua ada sindrom nefritik. Sindrom nefritik adalah sekumpulan gejala yang terjadi sebagai akibat dari peradangan ginjal. Peradangan ini menyebabkan ginjal bekerja kurang efektif. Oleh karena itu, apabila terlambat ditangani, sindrom nefritik dapat menyebabkan gagal ginjal.